Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo sahabat Saifullah Dakwah Channel, apa kabar? Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2022, kali ini Saifullah Dakwah Channel akan meliput peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan di daerah Pengasinan Gunung Sindur Bogor. Nah, jadi insya Allah penceramah hari ini adalah yang akan kita liput adalah Bapak Kiai Haji Abu Hanifah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan liput dan mudah-mudahan Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan, dan insya Allah nanti kita juga akan minta izin untuk kita share di channel YouTube Saifullah Dakwah Channel supaya lebih tambah keberkahan bagi yang menikmati, bagi yang melihat daripada channel nanti kita akan sajikan, kita akan tampilkan. Jadi dukung terus untuk Saifullah Dakwah Channel untuk senantiasa meliput kajian-kajian agama, syiar-syiar agama, agar syiar agama Islam tetap senantiasa terjaga dan kita menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus di Saifullah Dakwah Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di lokasi acara. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah beri kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Tidak bisa membalas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang balas. Selamat datang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah selesai kita meliput daripada perjalanan dakwah guru kita, guru besar kita, yaitu Kiai Haji Abu Hanifah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pengajian disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah liputan kali ini di Saifullah Dakwah Channel sudah mendapatkan izin ikhlas dan ridho dari guru kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat para kaum muslimin dimanapun anda berada. Gimana Kiai, mohon dukungannya untuk para sahabat-sahabat kita muslim dimanapun mereka berada. Untuk dukungannya bagaimana Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya saat ini yang senior, umur udah di atas 65. Jadi sudah banyak makan garamnya, asam garamnya. Jadi saya titip pada generasi muda, berdakwalah ya pada umat Islam supaya mencapai sasaran. Amin, insyaallah. Jangan hanya cuma bikin ketawa guyon yang tidak ada isinya. Amin, insyaallah. Tujuan kita yang pertama tetap menyatukan bangsa Indonesia. Bukan saja umat Islam, tapi semua ya, agama yang sudah mendapat restu. Ya, artinya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, yang sudah sejak dulu sudah ada. Nah, itu artinya supaya kita bersatu. Jangan ada perpecahan di antara kita. Kalau komunis ini memang siapapun tidak suka kepada mereka, karena mereka sangat berbahaya sekali, berpaham ateis, tidak bertuhan artinya. Bahkan yang menjadi musuh mereka itu ulama. Nah, cuma kita tetap berhati-hati menyampaikan dakwah Islamiyah supaya kita walaupun jauh tetap kita bersatu. Nah, ikutilah dakwah menurut perintah Allah Taala dan Rasulnya. Amin, insyaallah. Kita singgung sedikit bukan karena benci, ya seperti Cina, bukan saya benci. Jangan sampai Indonesia pemimpinnya Cina mau jadi apa negara kita. Dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi pengusaha, tapi jangan jadi pemimpin di Indonesia. Nanti jadi kacau negara kita. Masih banyak orang-orang pintar, orang-orang mampu, asal pemimpin kita bisa menggunakan orang-orang pintar. Jangan orang pintar dikeluarin, orang bodoh ditarik. Asal mau tunduk kepada mereka, itu yang salah. Jadi akhirnya nggak ada orang pintar di tempat kita ini. Nah, itu saja titipan saya supaya generasi muda ikutlah, mari bersama ulama, para ustadz, para dai,
untuk membantu perjuangan semua. Amin. Sekian, Insyaallah. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan Ki untuk Ya. Saiful Dakwah Channel untuk senantiasa tetap istiqomah menyebarkan Ya. syiar-syiar Islam. Ya. Ya, syukran Ki. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi Nuh saja dulu berdoa. Dia berdakwah 900 tahun karena usianya 950 tahun. Beda dengan Nabi Adam hanya 50 tahun. Setiap hari dia berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan. 900 tahun berdakwah. Yang dapat hanya ejekan, cacian, intimidasi, dilempari kotoran, batu segala macam. Berapa pengikutnya? Hanya 82 orang. 900 tahun. Akhirnya beliau minta kepada Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Ya Rabb, jangan kau biarkan ke orang-orang kafir hidup di muka bumi ini, matikan mereka semuanya. Begitu kata Nabi Nuh. Kalau mereka kau biarkan hidup, dia akan menyesatkan kalian, hai manusia, dan dia tidak akan pernah melahirkan generasi-generasi yang baik. Begitu. Orang pinter, orang baik dikeluarin, orang peang panggil kayak si Ahok dipelihara. Allahu Akbar. Gak apa-apa saya bicara begini, kalau nggak disebutin nggak tahu namanya kan. Saudara-saudara, kembali kepada apa yang saya berikan. Itulah yang menjadi pemicu Abrahat al-Asram marah, kemudian mengerahkan pasukan berkuda lengkap dengan perisai, pasukan pakai onta dengan pedang, dengan anak panah, dengan bermacam-macam alat untuk menghancurkan Ka'bah. Termasuk yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang. Dan ahli tafsir mengatakan termasuk yang paling besar adalah pasukan bala tentara gajah. Hanya dijelaskan dalam Al-Quran, ini tidak bisa kita lupakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan diartikan melihat. Makanya Al-Quran itu mesti belajar tafsir, asbabun nuzul, siyakul kalam, kita mesti tahu. Jangan asal terjemah, asal gobleh. Sarjana sekarang ditanya SAG, sarjana asal gobleh. Gak tahu salah benar, pokoknya dia ngomong aja sudah dia. Jadi kalau kita baca terjemah ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, jangan diartikan melihat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Karena masalahnya sudah 1400 tahun lebih. Bagaimana Allah bertindak dengan pasukan bala tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Akhirnya tipu daya mereka hanya sia-sia. Begitu mendekati Ka'bah kurang lebih 3 km, Allah kirimkan penyakit cacar ganas. Dulu banyak ya, waktu saya kecil yang kena penyakit cacar ganas banyak, yang bisa menimbulkan apa sih, belang, bopeng dah asalnya sudah dilihat. Anak-anak, jangan main motor. Dengar di sini. Biar jadi kiai besok, amin. Jangan jadi preman, sudah dilihat. Jadi tentara yang muslim, amin. Begitu, yang bela rakyat, yang menyelamatkan negara bangsa. Kayaknya diajak ngaji kayak gini bagus. Insya kalau saya bebas, anak kecil mau hadir silakan. Kalau dulu ada kiai nggak mau ada anak kecil. Justru anak kecil dibiasakan hadir di pengajian, hadir di masjid, biar besok dia menjadi orang yang baik semuanya.
insya Allah. Selamatkan anak kita, bapak-bapak, selamatkan istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu, istri kamu, anak kamu, dan orang-orang yang hidup satu atap dengan kamu daripada api neraka jahanam. Apa tafsir Imam Nawawi supaya anak kita, istri kita selamat dari api neraka? Suruh sholat dia 5 waktu yang benar. Jangan tinggalkan sholat. Karena kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya juga ikut benar. Kalau sholatnya belentang-belentong, tar sholat tar tidak, tar sholat tar tidak, kebanyakan tidaknya, itu orang diragukan sudah kita. Sholat biar benar. Yang kedua, supaya selamat dari api neraka jahanam, kasih makan yang halal. Jangan duit boleh ngerampok, boleh korupsi, boleh menipu, boleh makan duit anak yatim di masjid, sudah dikendang. Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sembuh penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu tafsir Al-Imam Nawawi, saudara-saudara sekalian. Jadi begitu mendekati Ka'bah, Allah kirimkan penyakit cacar ganas. Dan cepat sekali itu kumannya, berpindah-pindah, terbang sana terbang sini, sampai banyak yang mati. Pasukan Abrad al-Asram, termasuk Abrad al-Asram, juga dikasih penyakit cacar. Dia nggak kuat, pulang ke negeri Yaman, baru sampai di kota San'a, dia mati karena cacar. Raja sama cacar mati sudah gelian. Apalagi panjul-panjul peang begitu. Kemarin aja bola banyak yang mati, betul betul. Dia nggak ngimpi, dia nggak terbayang kalau gua nanti pulang ini mati. Asik aja nonton bola, Persebaya lawan Arema. Saya sudah membaca yang bagus ini seri 3-3. Karena pertama 2-0 kalah Arema dengan Persebaya, akhirnya menjadi 2-2. Akhirnya babak kedua masuk lagi 1 jadi 3-2. Mudah-mudahan masuk lagi satu lagi jadi 3 sama. Insya Allah udah ribut. Kalau Arema ini kalah karena di kandang dia, ribut firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman, karena mereka melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi dengan basirah, dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar firasat saya. Habis selesai periwit ditiup sama referee, sudah saya matikan. Saya nggak tahu ada berita rame-rame, kalau terjadi tragedi yang sangat berbahaya. Banyak yang mati, 130 orang, tadi katanya tambah lagi menjadi 150. Kita nggak tahu kofi ardin tamut di mana kamu bakal mati. Karena Allah sudah berjanji begitu. Waktu manusia ini diciptakan oleh Allah di alam arwah, dunia ini nggak muat dengan banyaknya manusia. Karena bumi hanya 1/3, lautan 2/3. Kata malaikat, ya Rob, nggak muat ini dunia, begitu banyak manusia kau ciptakan. Kata Allah, hei sekalian para malaikat, inni ja'ilun mauta, nanti manusia akan aku matikan satu demi satu atau secara kolektif. Kapal jatuh mati 200 orang, kapal jatuh mati 150 orang, kapal tenggelam mati 500 orang. Bola juga begitu, saudara sekalian, mati 150 orang. Ini yang paling kita takutkan. Kalau kita mati dalam ibadah, ya alhamdulillah. Kalau sudah mati, apa yang kita bawa nanti? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia
itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Wah, lagu indah itu dari zaman dulu ya, yang menyanyikan Nur Asia Jamil, dilanjutkan oleh Neneng Hasanah. Perlu juga kita Pak hiburan. Tadi ada Kori, suaranya enak, ditambah dengan qasidah ya, terhibur kita ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita jadi awet muda, amin. Insya jangan mentang-mentang ustad di masjid ngaji, musola ngaji, di rumah ngaji, di jalanan ngaji terus, stres goblok. Ngaji terus. Saya ini banyak hiburan, orang bilang saya awet muda, umur sudah 67 tahun. Tapi istri muda 35 tahun. Ngikut alhamdulillah. Cantik lagi. Kalau jelek buang di empang sebetulnya. Kalau udah jelek ngadat ngeluh, ngaji string gitu aja udah. Udah jelek ngadat buang dari kalian. Mudah-mudahan yang hadir solihah semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Perlu hiburan kita, jangan terlalu berat. Kadang-kadang nyanyi haram, waduh haram, ancak nggak haram, anyol. Musik haram, bilangnya begitu. Berdukun halal, siapa yang bilang begitu? Perlu hiburan. Joget aja tidak haram. Kiai mana, Habib mana, ustaznya mana yang bilang joget haram? Gak ada. Quran hadis mana? Ayo debat sama saya. Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram. Justru cari istri yang pinter goyang, biar suaminya betah di rumah. Jangan ngayang nedak sunggal petakan. Nah dan istri supaya cantik dimodalin, jangan pelit sama istri. Sama istri bakhilnya 17 setan berlebihan. Ini disimpan-simpan di kaos kaki, tahu di celengan, diumpetin sama orang. Jangan, istri bahagiakan. Belikan baju sunnah 3 bulan sekali, begitu jadi laki-laki. Belikan dia gelang kiri kanan, cincin kiri kanan, kalung pakein dia, kaki kalau perlu pakein, biar cantik dia. Kalau punya si cantik enak dibawa kemana-mana nggak malu, insya Allah. Emang begitu Pak, istri itu dunia. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Oh kreatif kan? Emang harus begitu. Tapi mengapa engkau tak pernah menghiraukan tentang diri ini? Itu lagu siapa? Lagu Elvi Sukaisi, hiburan. Ada lagi yang mengatakan joget tidak dilarang, lagu Roma Irama, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget, kan begitu. Hiburan. Silakan Pak RW, Bapak Kepala Desa joget, Pak RT, tapi Ustadz jangan joget di panggung muruah. Ustadz joget nanti apa kata orang? Siapa itu di panggung joget? Abu Hanifah, la ilaha illallah. Ustadz mau balik hebat joget di panggung, jangan. Walaupun itu nggak haram kalau Ustadz dijaga.
Hanya hati-hati jadi ustadz, jadi imam. Imam itu manusia pilihan. Imam manusia pilihan. Hanya kalau imam sudah salah, saudara sekalian, harus dibetulkan. Yang membetulkan yang di belakang imam. Kalau pemimpin negara salah, kita punya wakil rakyat, DPR yang meluruskan. Karena ini nggak berjalan semua, jadi susah. Imam sudah kentut masih terus saja. Imam sudah batal masih terus saja. Mundur, gantikan yang di belakangnya. Tanya imam hati-hati. Kalau masuk ke masjid, jangankan imam, merebut masjid saja sudah tidak boleh pakai celana buntung, haram hukumnya. Semua orang sebetulnya, tapi menjaga kehormatan masjid mesti dipelihara. Jadi imam udah mencet masih mau jadi imam terus sudah. Leres? Paham? Itu maksud saya, rakyat udah nggak suka ya udah turun lah, nggak usah gengsi. Ya, mau bicara sekarang susah juga kita juga. Biar menjadi makmur subur. Makanya dilanjutkan Soekarno sama Soeharto. Soeharto minta kirim beras dari Amerika 400.000 ton untuk mengatasi kelaparan rakyat kami. Kalau saya sudah ditugaskan, Bung Karno silahkan bicara. Kalau Soeharto tidak diberikan kuat, oh tidak, kamu tetap pegang. Sejarah yang benar begitu, saudara-saudara sekalian. Gontor saja dimasukin sama PKI tahun 60-an itu. Kiai mau dibunuh, luar biasa. Saya alumni Gontor 6 tahun, jadi tahu. Kiai itu paling biadab, ulama yang menjadi musuh mereka. Ini dianggap Islam, kiai menghalangi mereka, saudara-saudara. Mudah-mudahan orang-orang yang jahat terhadap Islam dihancurkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Iya, kalau bicara cengangas terus nanti dapat apa pulang, kata Pak panitia tadi mau acara. Kita mesti ngaji. Jadi imam itu jaga betul-betul. Siapa itu imamnya? Itu si Indik. Aduh. Kenapa dia jadi imam? Kenapa emangnya? Kotak masjid dibawa kabur loh. Siapa itu yang azan di masjid? Itu si Eman. Kenapa dia disuruh azan? Namanya kenapa? Dulu pembantunya dibuntingin sama dia. Allahu Akbar. Bukan Eman sini, Eman sono di laut. Jadi mesti dijaga betul-betul. Nggak boleh sembarangan. Yang namanya ustadz nih makan sambil jalan saja tidak bagus, muru'ah. Tidak bagus dipandangnya. Nah, makanya semua mesti dijaga, apalagi imam udah kentut. Iya. Kembali kepada beliau Rasul. Saudara-saudara sekalian, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Islam ini enak sebetulnya. Cuman kita yang suka bikin tidak enak, susah. Jangan, Islam tidak ada harga mati. Ada gadis di sini atau janda mau nikah, walinya di luar negeri, gampang bisa wali hakim. Islam tidak sulit. Saudara-saudara sekalian, banyak cara untuk meluruskan. Jadi kembali kepada tafsir Al-Quran surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak dengan pasukan bala tentara gajah dan lain sebagainya? Dengan apa? Setelah Abraham al-Asram pulang ke negeri Yaman, dia mati karena cacar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong yang begitu banyak. Ababil artinya afwaja. Kadang-kadang ada aja nih guru agama di sekolah, Allah kirimkan burung ababil. Nggak ada Panjul, burung ababil nggak ada. Yang ada Yunita Ababil, penyanyi dangdut.
Burung ababil nggak ada. Ababil artinya muradifnya afwaja, burung yang banyak dengan membawa batu dari neraka sijil melempari semuanya mereka itu, terutama gajah. Faja'alahum ka'asfin makul, hancurlah mereka seperti daun dimakan ulat. Mari kita ambil pelajaran dari sini. Kalau sampai saat ini Islam sudah baik, Islam sudah menerima, masih banyak yang jahat terhadap Islam, bikin susah Islam, bikin secara Islam. Orang azan tidak boleh pakai speaker, orang haji tidak boleh, alasannya beginilah, begitulah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka yang jahat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ya begini kalau ceramah, jadi sadar manusia. Cengenges tahu dulu, tunangnya tukul. Tidak atau mahal cuma setengah jam pulang. Allahu Akbar. Jangan. Mari dakwah kita sampaikan yang sebenarnya, balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah mereka gagal ingin menghancurkan Ka'bah, tidak lama kemudian lahirlah seorang pemimpin revolusi dunia terbesar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kejadian, memang Allah sudah rencanakan, makanya tertulis nama beliau Rasul itu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Pendeta-pendeta yang sudah ada ketika itu, mereka semuanya tahu kalau nanti bakal lahir Nabi akhir zaman. Begitu dilahirkan ke alam dunia, dari sekalian, Abu Lahab saking gembiranya, Abdul Uzza namanya, saking gembiranya, saudara saya yang sudah meninggal dunia melahirkan anaknya laki-laki, gembira, budaknya dimerdekakan, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Makanya ada tafsir katanya nanti Abu Lahab walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Quran, saya lanaron dakalaha, dia akan terbakar oleh api yang bernyala-nyala. Nanti di neraka dia diberikan dispensasi. Jadi setiap hari Senin kalau dia kepanasan di neraka, dia bisa isap jempolnya supaya dia tidak terlalu kepanasan. Kalau Abu Lahab yang begitu jahat sama Nabi masih diberikan dispensasi, apalagi kita yang memperingati Maulid pada malam hari ini. Amin. Mudah-mudahan biar dapat rahmat semua, biar kaya semuanya. Mudah-mudahan saudara biar besok pada umroh, biar besok pada haji, ya kita bisa melihat itu Ka'bah, Baitullah yang Allah ciptakan buat manusia. Kalau saya udah sering pergi haji, ya, alhamdulillah ini saya paling miskin hidup. Saya ke Gontor jalan sendiri pakai celana buntung, berbekal telur bebek yang saya pelihara. Ya sedih, sudah kalian menderita. Tapi alhamdulillah saya diterima di sana, saya masuk 6 tahun juga ditengokin. Gak ada uang berlebihan, hanya pas-pasan, banyakkan kurangnya daripada lebihnya. Tapi saya tabah, saya lulus, saya belajar, alhamdulillah. Ya, saya jadi ustadz, jadi mubalik. Allah berikan murahan kepada saya. Pergi haji bisa berulang kali, umroh bisa berulang kali. Ya, apalagi setelah ibu saya bawa pergi haji, pulang diberikan tanah oleh Allah, bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bangun pesantren. Ya, berkah dikasih hidup oleh Allah. Makanya mari yang masih muda-muda hormatin orang tua, hargain orang tua, berbakti kepada orang tua, jangan menyakitkan hati mereka. Wabil walidaini ihsana, harga mati dari Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Harga mati sembahlah oleh kamu Allah saja sudah, jangan ada yang lain. Berbuat baiklah pada ayah dan ibu. Panjang ini ayat. Lagi nanti kalau sudah tua renta keduanya atau salah satu di antaranya, fala taqul lahum uffin, jangan kau berkata hus. Rendahkan sayap kamu ketika berbicara dengan mereka. Ibu saya anaknya 16, 5 keguguran, 11 jadi manusia. Saya nomor 7, alhamdulillah.
termasuk saya yang paling diharapkan oleh beliau, karena saya nggak pernah membantah. Ya bukan sombong, memberikan contoh. Mudah-mudahan kalian lebih baik. Ini keberhasilan. Ibu saya minta daging 5 kilo, saya belikan 1 paha. Ibu saya minta emas 5 gram, saya berikan 50 gram, 40 gram. Gembira sekali dia. Minta baju 1, saya belikan 3, setel lebaran, senang. Saya bahagiakan dia. Hanya pulang dikasih hadiah tuh bisa beli tanah. Ustadz bisa beli tanah. Bisa bangun rumah, bangun pesantren. Mari hormatin orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Enak jadi awet muda, maju terus cepat tua. Garis jalian ngaji wajib, tapi kita ada santainya. Tuh, seperti itu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Boleh hiburan, tapi yang bermakna. Saya senang lagu-lagu Roma Irama dari sekelas 1 di Gontor sampai saat ini, bahkan lebih dari abang saya beliau. Saya kalau ada yang ganggu saya marah. Beliau pernah dicalonkan jadi presiden, udah menang, ditendang, saya ngamuk di podium. Saya dajal-dajalin itu sebuah-sebuahan. Akhirnya saya diserang sama mereka, preman-preman. Gak apa-apa sekalian, tunggu saya di luar. Dia bilang gitu. Mau pakai santet, mau satu-satu, ayo saya bilangin, gua kalah, gua berhenti jadi kiai. Oh seperti itu berituan. Kemarin waktu Ahok mau jadi gubernur, Pak, siapa yang berbicara di depan Anies? Saya yang berbicara. Ahok jadi gubernur, gua putusin lehernya. Gua bisa masuk ke kamarnya tanpa dilihat, saya punya ilmu bisa hilang. Kalau enggak gua tampar 40 tahun, gua santet dari rumah. Kalau enggak mati lu putusin gua. Begitu taruhan jiwa. Tak tahu sekarang Anies sudah mau selesai. Saya nggak minta rokok sebatang pun sampai sekarang. Bang Anies, rokok saya bagi dong sebatang. Duit berapa duit kayak saya kan taruhannya nyawa nih, ya lillahi ta'ala. Besok tanggal 16 dia selesai. Ya mudah-mudahan besok dia jadi presiden, amin. Woi, lu mau pilih siapa? Di Mekah kemana juga orang bicarakan dia semuanya. Pilih presiden yang baik, yang bisa menyelamatkan. Orang nggak korupsi nggak apa dipanggil KPK, goblok KPK-nya dia. Nah itu cara-cara mereka menjatuhkan seperti itu. Jegal sono, jegal sini. Kalau politik kan begitu. Makanya belajar politik. Di masjid kasih ulama bicara politik. Jangan dikit-dikit dilarang, jangan bicara politik, bicara Quran saja, bicara maulid saja. Quran itu semuanya, mencakup seluruhannya. Dari mulai bismillah sampai dengan minal jinnati wan nas, mencari apa juga ada di Quran. Memperingati maulid Rasul, memperingati Al-Quran. Cuman politik Quran tidak merugikan orang lain, begitu. Oh Nabi nggak berpolitik, hancur beliau. Memang arti politik pola licik dengan bermacam taktik untuk menghancurkan saingannya. Kita belajar dari beliau Rasul. Waktu dia sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, sudah kalian setelah keluar dari rumah, yang selamat dari pembunuh bayaran semuanya, maka dia bersembunyi ke Jabal Nur. Dia menggunakan jalan lain, bukan jalan yang biasa dilewati. Itu beliau Rasul politik namanya. Dia tidak langsung berangkat ke Madinah. Dia bersembunyi dulu 3 hari. Asma binti Abu Bakar setiap hari membawa makanan dengan bersembunyi-sembunyi supaya Nabi Abu Bakar tidak kelaparan. Politik. Pengembala Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Uraiqah, pengembala ternaknya di bawah kaki gunung tempat beliau bersembunyi agar sampingnya bisa diperas, bisa membawakan susu ke dalam sana.
Abdurrahman bin Abu Bakar jadi intelijen melihat situasi kota Mekah aman apa tidak, aman apa tidak. Gimana Abdurrahman? Jangan keluar, wahai ayah Rasul, jangan keluar. Belum aman Mekah. Itu Islam berpolitik, cuma tidak merugikan orang lain. Politik Al-Quran sudah sekalian. Gara-gara di masjid nggak boleh politik, di musola nggak boleh politik, di majlis taklim nggak boleh politik dulu begitu sekalian. Jadi begini negara kita hancur. Na'udzubillah. Gitu. Udah berapa Pak Bu utang negara? 7.000 lebih triliun, bukan miliar loh. Sudah 7.000 triliun lebih utang negara kita. Cina sudah berjanji, si Xi Jinping tuh yang komunis PKI, kalau Indonesia nggak bisa bayar hutangnya, salah satu pulau Indonesia di Kalimantan akan diambil oleh mereka. Sekarang aja Cina udah kayak raja di Jakarta. Di Pulau G itu Cina semua, isinya bangunan Cina semua. Di Pulau Kapuk Satam yang di Cina semua. Saya nggak benci dengan Cina. Hai para Cina, saya bilang silakan Anda jadi dokter di Indonesia, silakan Anda bisnis dagang di Indonesia, tapi lu Cina jangan jadi presiden di negara Indonesia. Betul-betul. Woi, bangkit dong. Jangan jadi presiden di Indonesia. Hancur Cina itu menghalalkan segala cara. Jangan jadi presiden. Buah daun sirih berdaun semangka, buah semangka berdaun sirih, kata siapa namanya? Bruri, ya. Al-Murtadi. Karena dulunya sudah Islam, kawin sama orang Malaysia. Akhirnya dia kembali lagi kufur, jadi Bruri Al-Murtadi berdua. Udah mati sekarang dia. Roma Irama aja punya kita sekarang, mudah-mudahan banyak umurnya. Amin. Sehat wal afiat. Saya sama beliau tuh udah lebih dari abang kandung saya sudah di dunia. Ini mata operasi dari mulai retina, katarak sampai pasang lensa, beliau selalu support dana sama saya. Beliau orangnya baik. Ya cuma tetap dia seniman, artis, selebritis. Umur sudah 76 tahun. Semua soneta sudah meninggal dunia, tinggal beliau sendiri. Yang aslinya soneta, yang lain udah meninggal, sekarang pemain-pemain baru. Beliau orang yang cinta sama agama, cinta sama Islam. Kayaknya kita doakan terus biar beliau sehat, panjang umur, amin. Senang gak dengan lagu-lagu Roma? Senang, lagu dakwah. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Kan gitu lagi. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Wah indah ya. Orang kalau nggak kenal seni mukanya jelek gitu. Sadis bukan jelek gitu. Ya pakaiannya sorban seni, jubah seni, semua pakai sorban juga seni. Ya keren jadi ustad celana ngatung, tangan buntung, nggak wibawa sendirian. Saya nggak pernah lupa sholat pakai baju tangan buntung, nggak pernah. Dengkul nggak pernah kelihatan juga. Hampir 50 tahun tertutup. Anak saya nggak bisa lihat tubuh saya, nggak bisa. Yang bisa lihat cuma istri saya. Ya kalau tidur sama istri ya pasti kan lihat sudah sekalian. Tidur pakai baju ribet sudah sekalian. Jangan, senang-senang aja silakan. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri kamu pakaian kamu, kamu adalah pakaian istri kamu. Yang boleh lihat yang istri kita, yang boleh lihat istri kita hanya kita. Senang-senang silakan. Nikmatin ini dunia. Ya enggak. Tanya dipelihara itu badan biar sehat, makannya yang bagus, makannya kangkung genjer, eceng, mangkokan, campur sama trijengki, ya, apa gizinya? Itu ayam pelihara, potong yang seger tadi tapi potong makan, jadi vitamin.
Kalau ayam tuh direbus, makan setengah matang, campur lada, campur garam, sehat badan kita. Makannya terjengki, ya Allah, gigit kamu putus. Kapan senangnya, kapan hebatnya kita. Tidur sama istri akhirnya apa? Ya, kelar, habis. Kata istrinya, ngotot-ngototin gua aja lu ah. Jangan dong, laki-laki mesti jagoan. Amin. Ya Robbal. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan apa yang ada di bumi yang thayyib, yang halal sudah kalian. Makan deh sate kambing biar segar, makan sop kambing biar segar gitu. Enggak setiap hari, enggak, saya bilang darah tinggi. Karena kambing ada darah tinggi, bohong itu sudah sekalian. Saya sampai sekarang masih makan kambing. Karena itu permainan orang kafir. Kambing itu makanan beliau Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Makanya besok dia pergi haji berdoain semuanya. Di Mekah Madinah, Bapak cari kaki kambing yang sebelah kiri paling depan, enggak ada. Begitu dipotong udah ada yang ngambil, udah pesanan khusus. Karena itu makanan beliau Rasul sampai akhir hayat, makannya kaki kambing yang depan yang sebelah kiri. Itu makanan Rasulullah, mereka sudah tahu. Kita makan kambing supaya jadi orang yang baik, bagus. Monyet dimakan, anjing dimakan, babi dimakan. Jangan ikutin orang-orang kafir. Dari sekalian, ikutin Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup buat kita, hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wabayyinat minal huda wal furqan, penjelasan, pembeda yang hak dengan yang batil. Ini Quran mau disingkirkan terus ini Islam karena mereka nggak berani, ya enggak, mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Mereka maunya bebas, perempuan gonta-ganti. Jakarta kan banyak tempat-tempat begitu sudah dulu. Nauzubillah. Kalau sekarang penyakit LGBT, wah nular di mana-mana. Laki demen laki, tolol bener. Udah dikasih sama Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi tanda kemahakuasaannya Allah kalau ciptakan wanita-wanita pasangan buat kamu, hai laki-laki, supaya kamu tenang dan bahagia, nikmatin. Tanya ibu-ibu supaya suaminya sayang dirawat, pakai bedak, pakai harum-haruman biar cakep, daster udah sopak buang. Utang udah putus, penitinya 7 masih dipakai terus juga. Celana robek masih dipakai, najis udah buang. Jangan bahagiakan suami kita biar senang dia. Suami juga jangan lupa bahagiakan istri, insya Allah senang kita sudah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya cuma mintanya kepada Allah supaya Allah berikan saya ini petunjuk supaya bisa memberikan pengajian yang lurus, yang benar, tidak karena benci, tidak ya. Kalau negara kita dipegang oleh orang beriman, oleh orang baik, insya Allah kita semuanya ikut selamat, insya Allah. Gak usah masa-masain rakyat lah, rakyat disuntik-suntik ini, suntik itu segala macam. Dianya kagak suntik, tolol bener. Enggak suntik pak, dia orang di atas nggak suntik itu. Saya nggak perlu sebut namanya, dan salahin lagi saya. Dan saya nggak suntik, nggak mau saya suntik. Suntik besok meriang mati. Berapa banyak masuk rumah sakit 3 hari mati, masuk rumah sakit 3 hari mati. Kenapa dikasih obat nyesek? Teman saya Ki Fahrul Razi Ishak masuk hari Sabtu, hari Minggu sembuh. Mau pulang nggak kasih, hari Senin dia baru pulang. Rupanya dikasih obat nyesek sampai di rumah mati. Saya kemarin operasi, ya enggak, lipoma, daging tumbuh di belakang, operasi di rumah, infus di rumah. Gak mau saya ke rumah sakit, ya ke rumah sakit aja. Bapak anak saya, bapak ke rumah sakit aja. Gak, jangan, mati gua harus bilangin. Siapa yang ngurusin di pesantren? Mereka sudah niatkan begitu. Hati-hati dari kalian. Paksa terus kita ini, apa-apa dipaksa, harus pakai masker, ngap, tolong, kata gitu. Imun tubuh juga jadi berkurang, masker, 2 lapis kalau masuk rumah sakit.
masuk mana itu harus dilapisin. Satu aja udah ngap, kita nggak kuat nafas. Saya ngelawan tuh dari dulu. Siapa yang kasih sama saya bilang 3 hari mati lu buat itu. Santet dari rumah bilang itu. Saya habis ngobrol dengan Pak Haji Mardani, beliau cerita ziarah ke Abuya Bustami, kebetulan itu orang tua saya. Saya paling sayang sama beliau, walaupun saya bukan muridnya, karena setiap saya ceramah ketemu beliau, saya takzim, saya minta doa. Akhirnya beliau mau meninggal dari kalian, ya beliau panggil saya. Anaknya yang bungsu mau dikawinkan, saya yang ceramah 2 jam saya pidato sampai jam 1 dari jam 11. Ya, semua santri gak ada yang tidur. Pulang saya dikasih uang, tak saya nggak terima. Kalau abah kasih uang saya, besok saya nggak kesini lagi. Pokoknya saya kemarin mau silaturahim, mau membahagiakan orang tua. Jangan kasih uang saya. Nanti pulang, masih perlu bensin saya. Uang saya masih cukup, saya bilang. Jadi pulang nggak bawa apa-apa nggak? Bawa itu aja pun pete itu banyak buahnya, petikin pete 2 tangkring. Sama itu kotok nangkring di pagar, kotok sapa bahaya tewak aja saya bilangin. Ayam bawa pulang ke rumah. Cuman itu iya sih, makanya beliau sampai wasiat mau meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, hai para santri, ada Abu Hanifah, tutup majlis taklim, ngaji sama dia. Wasiat Abu Ya Bustami. Saya dikasih izin nih pegang Abu Hanifah. Buat apa aja bisa. Obatnya orang sakit bisa, nolak teluk bisa, segala macam bisa. Sekalipun mati orang juga bisa, begitu. Ini ada yang mati-mati mas saya matiin. Udah berapa orang yang saya matiin? Dia pada gue yang mati, yang lu yang mati juga. Itu hizib beliau jatuh sama saya. Beliau pernah pegang jarok karis, hangus, nggak ada yang bisa mengobati. Anaknya nangis-nangis datang, abah mohon diampura. Emang abah begitu orangnya. Bilangnya jangan sombong bapak lu, ini mau Al-Quran. Jangan dilawan ilmu Al-Quran. Nih, ini di sana. Obatnya dari beliau juga, penawar ya sembuh. Setelah itu gak balik lagi sama Abu Ya Bustami di santri. Itu orang tua saya dari jadian, kayak belum lama saya hadir haul almarhumah istrinya juga, saya diundang. Ya, mudah-mudahan beliau semuanya diterima amal ibadahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, jadi dunia dalam keadaan gelap ini diutuslah beliau Rasul Basyirah wa nadhira, menyampaikan berita gembira, menyampaikan kabar takut. Beliau diutus oleh Allah untuk menuntun umat manusia jalan yang benar. Berapa lama beliau itu menjadi Rasul? 23 tahun. Dia lahir di Mekah, sudah jelas, hari Senin, bulan Rabiul Awal, 20 April 571 Masehi. Ya ada hilaf juga pendapat biasa, saudara sekalian, sejarah nggak tertulis. Tapi itu sudah muktamad ya, para ulama sudah muktamad, sudah bisa dijadikan sandaran kalau beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Maulid kalau kayak kita. Besok bulan Rabiul Tsani, bulan Sarim Maulid. Baru Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Rawah, puasa. Ya mudah-mudahan kita panjang umur sampai puasa yang akan datang. Insya Allah. Tuh beliau Rasul. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Kalau kita artikan jahiliyah, bodoh kebodohan. Dikatakan zaman jahiliyah karena mereka tidak dapat mengatur tata cara itu bermasyarakat yang baik. Mereka tidak dapat mengatur tata cara itu bernegara yang baik. Karena hukum yang berlaku hukum rimba. Kalau sudah hukum rimba, biasanya di flora dan fauna, lihat di sana. Saya paling demen suka kalau lihat binatang itu di TV. Karena ada YouTube, gampang kalau pencet saja. Flora dan fauna. Kalau fauna itu ya kebun, hutan, apa binatang, balik. Pokoknya flora dan fauna itu dilihat, itu artinya hutan buka, ada binatang-binatangnya. Ya, itu kita tonton. Dilihat di sana itu hukum rimba.
Karebo, Rebo namanya, kebo hutan namanya panggil Karebo. Ya, well the best dan kalian itu menjadi mangsa harimau, singa, cita, macan tutul. Yang kuat pokoknya menang. Yang berkuasa di atas, yang kuat menang. Yang kecil habis jadi mangsa mereka. Itu namanya hukum rimba. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena lamanya Allah tidak mengutus seorang Rasul sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Ya enggak. Sampai dilahirkannya beliau Rasul 611 tahun tidak ada Rasul, tidak ada pemimpin. Ya, Nabi Isa itu bukan dibunuh, bohong itu mereka semuanya. Permainan Yahudi itu sudah dilihat. Orang Yahudi saja mengharapkan kedatangan beliau Rasul, tapi setelah datang dari bangsa Arab mereka tidak terima. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu mereka mengharapkan kelahiran Nabi akhir zaman karena pangkat kedudukannya begitu tinggi. Contoh dari kalian, waktu Nabi hijrah ke Syam, ya, sampai di kota Basrah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairo atau bisa juga namanya Jarjis. Waktu pasukan Abu Thalib bawa beliau Rasul umur 12 tahun, gunung batu sujud, pohonan sujud. Begitu turun dihampiri oleh Jarjis, oleh Buhairo. Wah, ini nggak salah, calon Rasul akhir zaman. Rambutnya, matanya, hidungnya, alisnya, bibir, semua ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Apa kata Jarjis? Tolong anak ini dibawa pulang saja. Banyak orang-orang Yahudi sedang mencari dia, akan dibunuh. Mereka sudah tahu. Abu Thalib akhirnya dagangnya tidak khusyuk, ya, nggak untung pun dijual karena dia sangat sayang dengan beliau Rasul. Memang ada khilaf, ya, ada pendapat akhirnya Nabi disuruh pulang dengan yang lainnya yang sudah selesai dagang. Tapi nggak begitu yang benar. Abu Thalib itu paman yang paling sayang sama beliau. Hanya banyak orang mengatakan Abu Thalib sayang, cinta sama Nabi, tapi dia nggak Islam. Itu ada sebagian salah orang mentafsirkan. Kalau tafsir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, sepupu beliau Rasul, Islamnya Abu Thalib sama dengan Islamnya Ashabul Kahfi. Karena beliau pernah berdebat dengan Nabi, ya benar ahi, wahai anak saudaraku, jangan kau teruskan perjalanan ini, berbahaya buat engkau, berbahaya buat pengikut engkau, berbahaya buat aku. Apa kata Nabi? Ya ammi, law wadata syamsa ala yamini wal qamar ala yasari latruku hadzal amr. Ya, seandainya matahari kalau tak di tangan kananku, bulan di tangan kiriku sebagai pengganti untuk berhenti berdakwah, niscaya tidak akan aku terima. Apapun yang terjadi, apakah Islam yang tinggal atau aku Muhammad yang hancur, selagi Allah tidak murka, kemana saja perjalanan akan aku teruskan. Apa kata Abu Thalib? Kalau sudah begitu tekad kamu, teruskan, saya menjadi pembela kamu. Makanya tafsir Ibnu Abbas kalau dilihat mengatakan Islamnya Abu Thalib sama dengan Islamnya Ashabul Kahfi. Orang kayak Abu Lahab saja jahat kepada beliau Rasul, masih ada dispensasi, apalagi kayak Abu Thalib yang membesarkan, yang mendidik, sudah sekalian. Kayaknya jangan asal gobleh, ngaji yang benar. Masjidnya bagus, Masjid Al-Mujahidin, alhamdulillah. Yang kedua, ketika beliau usia 20 tahun, minum dulu. Setengah 12. Ketika beliau berusia 20 tahun, sudah perjaka di jangan. Beliau hijrah ke negeri Syam bersama dengan orangnya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki. Kalau sekarang Maisarah perempuan. Sampai di Basrah, saudara sekalian, bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Mastur. Akhirnya beliau Rasul berpisah. Nabi istirahat duduk di bawah pohon yang besar.
Yang Maisarah seorang diri dia sudah kenal dengan pendeta Masturah karena berulang kali ke sana. Kata pendeta Masturah, "Hai Maisarah, mana orang yang bersama dengan kamu tadi?" Dia sedang duduk di bawah pohon dan istirahat di sana. Siapa namanya? Muhammad. Dari mana? Tanah haram Mekah. Tidak salah ini. Ini calon rasul akhir zaman. Penasaran ke pendeta Masturah, dia hampiri. Dia lihat mata, rambut, hidung semuanya, saudara-saudarian. Sampai dia minta lihat pundaknya supaya dibuka. Dibuka sama beliau Rasul. Pundaknya dibuka. Di sana ada stempel tato seperti apel, ada tulisan Khatamun Nabiyyin. Ini Nabi akhir zaman sebagai penutup. Khatamun bisa diartikan cincin, khatam bisa penutup artinya. Waktu Nabi kirim surat kepada Raja Turki, maka stempelnya cincin, begitu pengertiannya. Ditutup dengan cincin saudara sekalian, bagi penutup khatam. Makanya Nabi itu khatam, penutup Rasul, penutup Nabi. Setelah dia tahu di sini ada tulisan Khatamun Nabiyyin, dipeluk sama pendeta Masturah. Dia cium, dia peluk, dia cium dengkulnya. Kalau aku diberi umur panjang, kau sudah diangkat menjadi Rasul, aku akan membela engkau sampai titik darah terakhir. Pendetanya benar. Sekarang pastor ngaku nggak kawin, nyabol jalan terus. Nah, agama mau dibenarkan. Kalau pastor kan nggak boleh punya istri, ibu. Tolol manusia. Udah yang paling enak nggak boleh goblok. Yang paling enak apa sih, Pak? Aklul lahmi, makan daging. Rukubul lahmi, naik kendaraan yang berdaging. Idkhalul lahmi fil lahmi, masukin daging ke dalam daging, begitu. Terus Ali kan orang nggak punya bini tolol. Istri meninggal nggak mau kawin lagi, tolol dari dia. Orang kalau nggak punya istri jadi goblok, jalannya bengong, sono bengong gini. Orang kalau punya bini jadi gesit dia. Oh, makanya anak kalau bapak istrinya meninggal, yang dilarang dia menikah lagi. Anak takut warisannya pindah, dilarang orang tuanya. Kesian tersiksa dia. Kalau bangun pagi ke kamar mandi ditabukin terus tuh si otongnya dia. Makanya makan daging biar sehat. Rukubul lahmi dulu, naik kendaraan kuda, ontak, keledai, gajah dulu. Sekarang apa? Mobil Mercy, mobil Honda Accord Taichin, Kijang, itu jadi dunia. Yang ketiga, idkhalul lahmi fil lahmi, begitu senang-senang dengan istri. Kayak ibu-ibu yang baik sama suami, suami juga begitu yang baik sama istri. Ibu-ibu masakin, rawatin suami biar sayang sama kita. Ibu yang mencuci baju suami satu saja 1000 kebaikan akan diberikan oleh Allah, 1000 pahala dan 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Bu, mencuci satu baju suami 1000 kebaikan pahala diberikan, 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Hanya layani suami dengan baik, garis garis, kasih dia kebahagiaan. Seperti itu. Kita sama suami seperti itu. Perempuan bisa terima kasih dengan beliau Rasul. Dulu lahir perempuan dipendam, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidah Umar bin Khattab pernah memendam anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Belum Islam ketika itu. Dan Nabi berwasiat kepada umatnya, hai umatku, an-nisa, jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan, sayangi kaum perempuan, berlemah lembutlah kamu dengan kaum perempuan. Nabi pesannya begitu. Dan kadang-kadang perempuan susah, Pak. Banyak melanggar. Dia yang rumpi, melanggar, ngomongin orang. Bukan di sini, sono di laut. Bahkan kadang-kadang ada yang nyeleweng. Na'udzubillah. Kayak Nabi waktu dimi'rajkan oleh Allah, banyak perempuan yang jadi kadal, ya enggak, jadi ular, jadi buaya, jadi anjing, jadi babi. Tuh, waktu Nabi Isra'kan, dimi'rajkan. Bahkan ada perempuan yang diikat buah dadanya dengan rantai digantung. Nabi ceritakan kepada sahabatnya, sahabatnya nangis. Ditanya salah satu di antaranya, kenapa ya Rasul perempuan itu diikat buah dadanya sampai rantai besi begitu hebat?
Dulu waktu di dunia suka netein aki-aki di jalanan. Ada kan yang begitu? Banyak sono laut. Perempuannya muda 18 tahun, 20 tahun, aki-aki udah 70 tahun. Nangkring kalau kalian ditetein sama dia. Allahu Akbar. Beres gantung di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa ini yang akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Oh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi begitulah kata Allah dalam Al-Quran. Jadi hukum kalau buat orang gedean nggak laku. Hukum itu begitu Pak. Berapa banyak jaksa ini itu semuanya nggak masalah, nggak berjalan hukumnya. Tapi kalau rakyat kecil salah habis sudah. Kalau kambing di kampung habis disiram sama minyak dibakar. Kalau sendal di masjid digebugin. Kalau ayam orang habis disiksa. Tapi yang rampok duit rakyat si Cina tuh yang rampok triliunan sudah sekalian. Dari mulai Lim Siliong sampai Joko Chandra kemarin itu 17 triliun. Kalau kita beli cendol berapa itu? Pernah lihat duit 17 triliun? Bukan semiliar. Semiliar sudah sekalian 1000 juta ke 1000 miliar 1 triliun. 1 juta miliar baru 1 triliun begitu dia. Susah, kita nggak bakal lihat gitu seperti itu. Saya aja yang menjadi mubalik kondang dari zaman Soeharto dulu nggak pernah lihat duit sebanyak itu. Ratusan juta nggak pernah, orang dapat dicaplok. Tapi alhamdulillah apa yang kita minta kepada Allah semua Allah Ta'ala kabulkan. Saya pernah masuk Kodim bicara, dia bilang agama yang benar Islam, lain salah semuanya, tangkap masuk Kodim. Dari penjara saya cuma diadili doang, pulang besok pidato lagi, tangkap lagi Kodam. Dulu saya belum yang lain, saya dulu selama dicondet tutup jalan raya saya pidato apa, hai bapak-bapak ibu-ibu punya anak jangan 2 biar banyak, tangkap 2 3 hari di Komdak. Ujian indal imtihan yukromul mar'u awyuhan. Sewaktu kamu mendapat ujian, ya enggak, kalau kamu lulus kamu akan tinggi, kalau tidak kamu akan jatuh. Tapi dengan perjuangan, jangan gegabah. Kayak Nabi yang lihat tuh, kenapa dia hijrah ke Madinah? Karena sudah nggak cocok situasi di Mekah. Kayak Allah perintah hijrah ke Madinah. Di Madinah dia punya ya negeri subur, makmur, dia bersahabat dengan orang-orang Ansor, menjadi kuat, sudah sekalian. Dia bersatu di sana, disuruh perang, alhamdulillah. Gak usah takut kau Muhammad, ya enggak. Kau perangi itu orang-orang dari Mekah yang menyerang engkau. Nanti aku turunkan tentara aku, ya enggak. Jin 4.000, malaikat 4.000. Wah, sekarang enak kalau begini nih Pak. Di Indonesia ini biar ada turun tentara malaikat, tentara Allah, berupa malaikat dan jin, biar disambar-sambar itu yang beresek-beresek sama Islam sama ulama. Amin. Ya Rabbal. Ayo berdoa dong, cicing baik. Berjuang seperti kita menjaga koridor saja, yang penting yang rapi yang bagus. Itulah yang terjadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, zaman jahiliyah modern ini zaman krisis iman, krisis yang paling berbahaya bagi kita umat Islam, karena kita umat Islam sudah diarahkan oleh syaitan, oleh iblis untuk menyembah dan mengabdi kepada selain Allah. Hati-hati yang masalah itu dunia modern. Dunia modern semakin maju semakin sombong. Dunia modern semakin maju semakin resah. Dunia modern semakin maju semakin sesat. Dunia modern semakin maju semakin buta terhadap politiknya, lantaran ilmu pengetahuan dan ilmu kepandaian dipisahkan daripada tauhid, dipisahkan daripada akidah. Akibatnya dunia modern semakin maju, semakin membahayakan umat manusia dan alam semesta. Kan kita terus mati korbannya.
orang nggak boleh azan, orang nggak boleh ngaji, kerumunan, orang pergi haji nggak boleh, kan begitu. Berapa tahun kemarin? 2 tahun nggak boleh pergi haji baru kemarin. Masih banyak peraturan di sana, nggak ada itu yang namanya ya, suntik nggak ada di sana. Nggak pernah ditanya surat-surat suntikan di sini di Mekah, di Madinah. Di sini aja dari duit, dari uang, dari sekalian. Islam selalu jadi sasaran. Pergi haji boleh, nggak bulan haji, bulan kapan saja. Emang haji punya bapak moyang lu, saya bilang ini. Nah itu pejabat asal bicara aja dia. Udah dikasih tahu kapan. Haji itu harus tanggal 9 bulan haji. Nah ini dikatakan al-hajju arafah, haji adalah arafah. Kalau orang nggak wukuf dia nggak dapat titel haji, dia mesti balik lagi nanti tahun depan. Jadi harus wukuf, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakarat harus dibawa ke padang arafah. Al-hajju arafah. Mau dirobak masih panjul sepeyang. Bikin haji boleh bulan yang lain, enak aja dia itu. Kalau di TV banyak salah di TV. Ya kita kadang-kadang goblok jadi nggak ngerti. Tanya ustazah bagaimana kalau sholat pakai mau kena, nanti mau kenanya bakal sujud, boleh, siapa yang ngajarin? Gimana ustazah kalau kita dalam keadaan main datang bulan masuk masjid boleh enggak? Boleh. Nanti kalau bocor sumpah Allahu Akbar. Pak saya pulang ceramah belum buka sorban saya, tel TV langsung bagaimana ustazah itu kopi luwak ya kan najis kena keluar dari pantat musang, goblok saya bilangin. Ngaji dulu makanya. Kopi itu termasuk benda jumut, benda keras. Sama dengan gundu, kelereng. Ibu-ibu punya anak umur 9 tahun main kelereng, kolom-kolom ketelen. Besok pagi keluar dari luar, ambil cuci, bersihin. Dia nggak najis karena dia benda jumut, bukan benda yang lembek bercampur dengan makanan apa yang ada di dalam perut. Kopi juga sama, benda jumut, dimakan sama musang cuma kulitnya, bijinya keluar lagi. Cuci tuh kopi yang diberakin musang, dijemur, digiling, halal ustazah, saya kata itu. Singgung marah. Ya kadang-kadang seperti ini Pak, kan kita suruh ngaji. Tuh ustaz yang muda-muda sudah kena omelan saya semua. Termasuk Tilek ini diundang tahun kemarin. Ya mudah-mudahan dia benar. Nah dia ngaku orang tua, ngaku guru sama saya. Lalu terima undangan jangan banyak-banyak, 2 paling banyak. Itu pun dekat jaraknya, jangan jauh-jauh saya bilang. Biar kamu keburu, sekarang jalanan macet. Saya sekarang terima undangan 2, belum ke tempat yang kedua, kapan ceramahnya? Ya, saya janji sama panitia, insya Allah saya cukup di sini saja. Ya, sampai selesai saya berbicara. Jadi mari saudara sekalian, setan sekarang bukan setan kayak dulu gak kelihatan, dibacakan ayat kursi kabur. Sekarang setannya kepala hitam, dibilangin ngelawan. Iya, perempuan-perempuan tuh saya pernah pakai jubah liwat sarang begituan, ya Pak Ustadz mampir dong. Allahu Akbar, pakaian sepaha, buah dada semuanya kelihatan. Loh, kenapa lewat sini? Saya gua nggak tahu, teman saya bawa mobilnya. Ya terima kasih, pulangin. Ya, mudah-mudahan pada dapat hidayah bisa kayak gitu. Makanya pakaian ini penting kata orang Jawa. Kalau kemana-mana pakai sarung. Jadi kalau ada yang ngajak berbuat nggak bener jadi urung. Masa pakaian begini mau masuk ke diskotik kan nggak mungkin. Masa pakaian begini mau masuk naik club, kabur semua tuh perempuan. Ini pakaian kita ini penting juga Pak. Sekarang udah pergi haji berkali-kali bikin copot. Celana buntung susah ya kalau sekarang. Memang akhir zaman. Nabi sudah bilang nanti orang pergi haji itu cuma buat jalan-jalan. Salatinuhum lin nuzha, pejabat pergi haji cuma buat mau pemilihan gubernur, mau pemilihan bupati, mau pemilihan wali kota pada ziarah ke sana. Buat jalan-jalan doang. Akhirnya nggak ketebus utangnya. Mau jadi gubernur harus punya uang 300 miliar. Mau jadi bupati harus punya uang 150 miliar. Mau jadi wali kota harus punya uang 100 miliar. Kalau mau jadi presiden harus punya uang 1,5 triliun. Gajinya berapa semua?
Kalau gaji 100 juta setahun baru 1,2 miliar. Tahan 1 tahun 1 miliar, 5 tahun 5 miliar. Gimana bisa mengembalikan uang 1,5 triliun? Apalagi gubernur berapa gajinya, wali kota berapa gajinya? Ini dibikin-bikin oleh mereka, karena yang punya uang tuh oligarki. Si naga 9 itu, si Cina brengsek. Geli-gelian. Jadi dia yang biayai semuanya, dia tekan rakyat. Banyak jenderal yang disekolahin sama mereka. Udah jadi jenderal lu mesti bela gua. Akhirnya hancurnya bangsa negara sudah itu dia. Tapi kalau nggak ada kiai, jadi apa negara kita ini? Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita ya nggak sekolah boleh saja, mau SD, SMP, SMA silakan kuliah, ambil jurusan, tapi jangan lupa ngaji, jangan lupa ngaji. Bapak-bapak juga sama, yang mudah-mudahan ayo ngaji di masjid, nanti yang tua meninggal yang mudah gantiin ngaji, masjid kita cakep, namanya juga bagus, mujahidin jihad, ngaji ramein, ayo belajar hukum biar ngerti kita, biar bisa baca Al-Quran ya, ustaz ini dihormatin. Ustaz kalau di kampung biasanya ustaz itu murah, nggak ada harganya pak. Tahlil gratis, khutbah gratis, nggak tahu di sini dibayar nggak khutbah? Dibayar berapa bayarannya? Kalau kelas saya di Jakarta khotib Jumat 2 juta, khutbah juta, paling murah 1 juta di depan rumah. Ilmu dihormati, dihargai. Boleh khotib dapat upah sebulan sekali ya. Imam juga boleh dibayar kalau duitnya sudah banyak, karena ilmunya yang mahal, ilmu yang berharga. Orang kalau nggak ada ilmu, aduh, masya Allah, kayak apa manusia? Hati-hati dengan godaan setan. Setan kalau sudah menggoda manusia lebih cepat daripada jalannya darah dalam tubuh manusia. Surga tidak nampak oleh mata, neraka bohong, mati masih jauh. Yang ada jabatan, pangkat, kedudukan, partai, golongan, uang yang miliaran, perempuan cantik, minuman keras, kapan lagi? Bumbu-bumbunya kesempatan, udah sikat aja semuanya. Mereka yang tidak punya iman benar. Pada korupsi semua, habis uang rakyat. Orang biar pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, kalau tidak pernah tunduk sujud kepada Allah, besok dia mati dikawal dengan helikopter, dengan panser, begitu masuk saudara sekalian ke kuburan, kata Allah, kau sial, bukan hambaku, neraka yang menanti kamu. Seperti itu nantinya, biar kita hidup sederhana tapi kita ibadah, disambut oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli, dan masuk kamu ke dalam golongan hambaku, masuk kamu ke dalam surga. Dan saya ingat sebuah lagu Rhoma Irama, Sebujur Bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Tuh, kayak kita dikubur gencet. Lagi yang suka minta-mintain patok, bisa mati gencet sama tanah lu. Jangan. Punya sawah pagar dilebar-lebarin, punya kebun pagar dilebar-lebarin. Jangan. Ini punya kita 100 meter sampai ke langit, 100 meter punya kita tuh. Jangan main-main dengan hukum Allah. Allah nggak bakal tidur, nggak bakal ngantuk dari dia. Galangan dikecil-kecilin, orang jalan susah, jatuh gara-gara dia. Galangan dilebarin biar jalan enak. Buat kita juga pagar saudara kalian, jangan pakai ngambil tanah orang. Tutup pagar itu batas kita. Besok buahnya dikasih banyak oleh Allah. Kalau kita ngambil hak orang, besok buahnya rotok semuanya, habis kita. Jangan lakukan yang haram, jangan. Saya warisannya saya kasih adik-adik saya. Ambil tuh warisan juga. Ada yang satu minta warisan, jangan ambil sama dia. Sini duitnya sama saya tuh. Nggak miskin dulu saya. Dan sekalian,
Bukan saya bangga, tidak, karena saya mengamalkan apa yang ibu saya ajarkan, apa yang guru saya ajarkan dari kalian. Tapi mereka punya hak, ambil silakan, tapi saya nggak mau. Saya udah dikasih tanah sama Allah, dikasih rezeki, dikasih hidup sama Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lagu Sebuju Bangkai, panjang lagunya dari kalian. Ya. Kalau selama ini diri berhiaskan intan emas permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Habis sudah. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Quran itu. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, Bu, mau kemana? Terlagi habis, doanya nggak kebagian kan? Ya. Nah inilah lagu perlu kita ambil pelajaran supaya kita sadar, banyak beramal, banyak beribadah, banyak berbuat baik selagi hidup, biar besok kita kembali kita punya amal ibadah. Nah ini saja dari sekalian. Ya, tugas saya 1 bulan lebih, bahkan sampai Desember sudah ada beberapa undangan untuk peringatan Maulid. Ya, saya minta doa supaya saya diberikan sehat, banyak umur, bisa menyampaikan dakwah, biar mereka yang tidak benar menjadi benar, biar mereka yang jahat, biar mereka supaya sadar, biar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bangsa, negara, umat Islam dan rakyat semuanya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka waj'al hubbaka habbal asya ilaina. Allahumma izzal islam wal muslimin wansurna wal muslim wa ahlikil kafarata wal mubtadiyata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniin wal munafiqin wal isra'iyin a'da'aka a'da'din. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma kshif annal waba wal wala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yashifu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi